Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la ilaha illa anta ya ghafur ya karim. Bismillahi kafi wallah. Bismillahi syafi wallah. Bismillahi masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, imamil salamah, imamil ummah, khataman nabi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat tentunya Al-Mukarram, Al-Ustadz, guru kita, pembina kita, orang tua batin kita, Kiai Joko Nur Ihsan almarhum beserta ibu yang insyaallah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat tentunya pembina kita, guru kita yang membimbing kita selama ini, yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah, Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Nurul Huda beserta ibu dan keluarga besar yang insyaallah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Kak Alsah, Gus Alsah yang insyaallah beserta istrinya dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah yang sangat-sangat kami hormati, Bapak, Ibu, seluruh jamaah Majelis Ta'lim At-Tadzkir yang insyaallah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rahmat dan karunia Allah, malam ini berkumpul kembali, bertatap muka kembali, menyatukan rasa, menyatukan niat, iktikad, tekad yang sama. Podo tujuane nggih podo. Tujuannya golei retone pangeran. Bersama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah memudahkan perjalanan ini. Allah mudahkan, Allah pertemukan, Allah fasilitasi tekad kita, niat kita untuk dekat kepada Allah difasilitasi oleh Allah, dipertemukan dengan pendamping hidup yang baik, istri, dikeluarkan dari rahim yang baik, ibu, dididik, digembleng dengan ayahanda yang baik, bapak, dipertemukan lagi oleh guru yang mendidik kita, yang membimbing kita, yang ikhlas dan rela waktunya, tenaganya, bahkan hartanya untuk mengajak kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan lagi dengan kawan-kawan yang satu tujuan, satu niat, satu tekad, ingin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam keadaan husnul khatimah. Maka layak dan pantas, sudah seharusnya sebagai hamba Allah yang mana Allah sudah memfasilitasi kita, diberikan segalanya yang terbaik, rizki yang baik, pekerjaan yang baik, difasilitasi sudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal kembali kepada Allah. Maka wajib sebagai seorang hambanya mengucap syukur bilisan alhamdulillah. Alhamdulillah ini tidak lengkap, Pak Ibu. Alhamdulillah ini tidak lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin ini dilengkapi dengan ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin ini dilengkapi dengan amal soleh.
Kalau hanya alhamdulillahirabbil alamin saja, ini kurang sempurna. Karena tidak usah ngucap alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu sudah terpuja dan terpuji. Maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk dekat, untuk menyembah, mutlak menyembah Allah dengan sholat 5 waktu. Maka kesempurnaan alhamdulillah tadi ada di ibadah, ada di amal soleh, ada di sikap sopan dan santunnya, ada di rajin bekerjanya. Kalau dia alhamdulillah ditanya kabar, apa kabar? Alhamdulillah, tetapi dia pemalas, dia tidak mau kerja, ini menghina Allah. Dia bicara Allah terpuja dan terpuji, tetapi tindak dan tanduknya tidaklah terpuja dan terpuji. Maka diri kami pribadi mengajak, diri saya pribadi juga mengajak pada Bapak, ayo bareng-bareng. Berterima kasih itu siap menerima rahmat, siap memberi kepada sesama. Yang namanya bersyukur itu berterima kasih, berani terima, berani kasih. Apa yang dikasih? Waktunya, jiwanya, raganya, tenaganya, hartanya. Untuk siapa? Apa Allah butuh? Enggak, Pak. Allah tuh enggak butuh. Enggak ada yang nyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak turun pangkat, Pak. Kebaikan ini tadi balik lagi untuk kita, balik lagi untuk saya, balik lagi untuk ibu-ibu, balik lagi untuk bapak-bapak. Yang mana nanti kebaikan ini akan menjadi bekal, akan menjadi sagu kita untuk melihat, menyaksikan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannati. Mutlak janji Allah. Dan surga itu bukan cuma laki-laki yang masuk, ibu-ibu pun masuk surga. Yang jelek akan jadi cantik, yang tua akan jadi muda. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari surga. Senang, Bu? Senang. Setuju? Bu, mau jadi bidadari enggak? Yakin? Nah, dekat kepada Allah, takdim kepada suami, nurut sama suami, bahagiakan suami. Begitupun bapak-bapaknya, bahagiakan istrinya, bahagiakan anak-anaknya. Karena Allah wa Nabi kita adalah wujud doa kedua orang tua. Kita yang hadir di sini wujud doa kedua orang tua yang menangis kepada Allah agar mereka bisa kembali kepada Allah, agar mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah. Melalui siapa? Melalui kita, anak-anaknya. Karena salah satu bekal adalah doa anak soleh dan soleh. Maka saudaraku rahimahullah, ayo tingkatkan terus iman dan Islamnya, terjaga terus tali silaturahminya, terjaga ikatan batinnya dengan gurunya, dengan temannya, berusaha dirinya bagaimana selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bersama Allah apa? Ada asma Allah di dalam hati yang mana kita dididik oleh guru kita Kiai Haji Muhammad bin Ghazali. Beliau mendidik saya, mendidik Ustaz Nur Huda, terus mendidik kita semua yang ada di sini untuk belajar berzikir dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun. Duduknya, berpergiannya, diamnya, mau tidurnya, dipaksa hatinya untuk selalu bersama dengan Allah. Kalau sudah kebersamaan ini menjadi kulino, menjadi kebiasaan, yakin, ainul yakin, hakul yakin,
suatu hari nanti di saat kita husnul khotimah dalam keadaan baik. Suatu hari dicabut nyawa ini, kita husnul khotimah. Karena jiwanya terbiasa bersama dengan Tuhannya, tubuhnya terbiasa menyembah Tuhannya. Maksimalkan semampan selagi Allah beri kesempatan, selagi masih Allah kasih kesempatan, waktu sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, salawat teriring salam kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak di sini yang enggak suka sama Rasulullah? Bu, senang sama Rasulullah? Ibu-ibu mau dapat syafaat oleh Rasulullah? Mau enggak, Bu? Kalau suaminya dapat syafaat Rasulullah, ibu senang enggak? Kalau suaminya mengikuti Rasulullah, ibu senang enggak? Betul. Ikhlas. Rasulullah istrinya 4, Bu. Bu, ikhlas. Bu, tadi udah bilang ikhlas loh, Bu. Jangan ditarik ini. Ibu senang kalau suami ibu dapat syafaat Rasulullah? Senang? Ikhlas? Bahagia? Mencontoh sifatnya Rasulullah, sabar, sopan, baik, senang enggak? Mencontoh ibadahnya Rasulullah, senang enggak? Ikhlas? Mencontoh istrinya Rasulullah, ikhlas? Bu, boleh. Dilarang enggak, saya tanya, Bu? Terus ibu melarang? Tak takoni, Allah melarang apa boten? Ibu melarang enggak? Lelas aniki mabok judi dilarang oleh Allah. Ibu larang enggak suami ibu? Saniki berbuat baik, punya istri 4, dilarang enggak sama Allah? Bu, langsung sesuk aja diceluk neh Gus Bizul. Ngono mesti. Sesuk bisa jadi celuk neh iku. Ngono. Seneng, Pak? Pak. Setuju? Bu. Saudaraku rahimahullah. Zaman sekarang ini banyak manusia ini yang ngambil simpelnya. Sunnah Rasul, Gus. Sunnah Rasul, Gus. Nah, sunnah Rasul itu banyak kok. Selain punya istri 4, sunnah Rasul itu banyak kok. Sunnah Rasul itu ada yang kita mampu, ada yang kita tidak mampu kerjakan. Yang tidak mampu kita kerjakan, tidak usah dikerjakan. Yang kita tidak mampu mengerjakan sunnah Rasulullah, jangan kerjakan. Karena kita tidak mampu. Contoh, punya istri 4, ada yang mampu, Pak? Pak, kalau istrinya 4 itu superman, betul? Istrinya 3 gentle, betul? Istrinya 2 real man, Pak, nyata. Istrinya 1 cemen. Lah iya. Kita bukan superman. Kita cek. Saudaraku rahimahullah. Di bab yang itu kita tidak mampu. Rasulullah sholat kakinya sampai bengkak-bengkak. Di antara kita sudah ada yang sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Bu, paling lama ibu-ibu sholat berapa lama? Kira 5 men? Ngono pengen lebih suarga. Paling
paling lama di antara kita ibadah 5 menit sholat. Sholat hajat, sholat tawajud paling lama kita setengah jam sampai 45 menit. Bengkak enggak kaki? Bonten, Pak. Kalau sampai bengkak, bayangkan berapa lama Rasulullah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dibenci orang, dihina orang, didoakan yang menghinanya, diberi makan yang menghinanya, dikasih uang yang menghinanya, yang memukulnya didoakan, dibaiki. Kita mampu tidak kira-kira? Belum mampu. Maka ada sunnah Rasulullah yang kita mampu kerjakan, ada yang kita tidak mampu kerjakan. Yang mampu kita kerjakan, maksimalkan. Yang mampu kita kerjakan, maksimalkan. Jangan disia-siakan. Selagi kita mampu melakukannya, selagi kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, syafaat ini akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, Allah redha di saat Rasulullah meminta kepada Allah agar hambanya diberi syafaat, agar umatnya diberi syafaat. Allah akan meredhoi ini, Pak. Maka saudaraku rahimakumullah, kita kembali ke depan. Ayo kuatkan iman dan Islam. Buat hati ini, Pak, bergetar. Wajilat 10 burung. Buat hati ini bergetar. Berserah diri sudah diajarkan oleh Ustaz Nur Huda, kita diajarkan berserah diri. Oleh Ustaz Nur Huda kita diajarkan untuk merendah serendah-rendahnya. Oleh Ustaz Nur Huda kita diajarkan bagaimana caranya agar Allah sayang dan cinta kepada kita. Maka maksimalkan apa yang sudah dididik, apa yang sudah diberikan oleh guru kita, oleh pembina kita, maksimalkan. Yakin, Pak, kalau sudah dimaksimalkan ini nanti hasilnya luar biasa. Karena tidak ada ceritanya hamba-hamba Allah yang belajar bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan dibuat susah oleh Allah, akan dibuat sengsara oleh Allah, akan dibuat tidak bisa makan oleh Allah, akan dibuat tidak punya pakaian oleh Allah. Ini tidak ada ceritanya. Tinggal bagaimana kita untuk memaksimalkan, bagaimana kita berani atau tidak di dalam melakukan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Saudaraku rahimakumullah, saya bawa jamaah ini banyak, Pak. 3 mobil saya bawa jamaah. Ada lagi jamaah saya dari Tuban, 1 mobil. Begitu saya bilang ngaji, semangat semua, senang semua. Apa mereka tidak kerja? Mereka kerja. Apa mereka tidak punya istri? Mereka punya istri. Apa tidak pakai duit? Pakai duit. Tapi mereka berani. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya perjalanan ini ada ridha Allah, bahwasanya perjalanan ini nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama ke Jombang. Di Jombang kemarin berapa tempat kok? 3 ya? Di Jombang kemarin 3 tempat. Doa, wirid, ngaji, doa, wirid, ngaji, 3 tempat. Dari Jombang ke sini, dari sini ke Jepara, nanti dari Jepara ke Gresik. Perjalanan total 6 hari pulang pergi. Mereka yakin, teman-teman saya ini yakin, jamaah saya yakin, sahabat-sahabat saya ini yakin Allah akan menghitung perjalanan ini. Kenapa? Karena Allah sangat suka, Allah sangat cinta kepada hamba yang mau berkorban. Betul? Allah cinta, Allah sayang kepada seorang hamba yang
Begitu tak ajak umroh jamaah saya, Pak, saya umroh dari tahun 2011 sama jamaah. Umroh 11 orang, umroh 16 orang, umroh 21 orang, nambah lagi 56 orang, nambah lagi 95 orang, nambah lagi 100 orang. Orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Kenapa mereka berani? Karena Allah hitung perjalanan Indonesia sampai ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, dilihat oleh Allah. Hamba-hambanya ini modal tekad dan nekat. Semata-mata perjalanan ini hanya untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Siap. Di saat dipanggil, hari sini kamu siap gak berangkat bareng saya? Ayo kita ziarah Rasulullah. Siap. Gak ada duit Gus, berani ngutang gak? Berani Gus. Kalau kamu berani ngutang, kamu nanti di Baitullah angkat tanganmu, ngadu sama Allah, ya Allah ini hasil ngutang. Alhamdulillah. Ini Pak tak bawa ini, gak sampai 3 bulan Pak, Allah ganti hutang itu tadi. Di saat manusia berani berkorban, ayatnya jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tinggal berani atau tidak. 2012 atau 2011 saya dibawa oleh guru kita Ki Haji Muhammad Ghazali ke Yerusalem. Begitu di Yerusalem, Ki Haji Muhammad Ghazali bertanya sama saya, Gus Fizul, saya kalau dipanggil sama bapak saya Gus Fizul Pak, Le atau Zul, iya Abi, iya Bapak, perintah siap. Kok Ustaz Nur Huda tidak ada? Oh iya, mungkin belum saatnya beliau hadir bersama saya, tapi saya mau beliau sampai ke Mekah dengan jamaahnya. Saya ulangi Pak, saya mau Ustaz Nur Huda sampai ke Mekah, ke Madinah bersama jamaahnya. Siap nggak pemboten? Wani nggak pemboten? Betul? Nah, dampingi beliau. Tadi saya bicara sama Ustaz Nur Huda, Ustaz ini tugas-tugas yang dulu Bapak kasih di Mekah dan di Madinah ini kapan ini mau digarap? Gus Rizul kasih saya waktu sampai 2027 akan saya penuhi janji saya. Kira-kira jamaah niki siap napa mboten? Siap. Ibu-ibu redo napa mboten? Betul. Iki gak boleh bojo. Kate kalau siap mulai saat ini diprogram. Setuju? Setuju. Diprogram, ditabungkan 2027 dampingi Ustadz Nur Huda ke Baitullah Sambang Makam Rasulullah. Karena banyak Pak tugas-tugas ibadah yang akan diberikan oleh Ustadz Nur Huda. Dan wallah wa nabi Pak, iki arek cilik. Aduh kok. Gak apa-apa. Iki arek cilik iki. Jamaah saya bertahun berapa umur pertama? 2013. Masih bujang Pak. Ngutang apa betul? Ngutang. Kira biar ngutang ini? 20. Tak budi ngutangnya? Ngutang koperasi. Ngutang Pak. Ini jamaah Pak. Masih bujang ngutang. Gus saya kesini ngutang. Ya sudah, minta sama Allah, lapor sama Allah. Begitu beliau laporan, ya Allah saya ke Baitullah ini hasil ngutang, tolong cukupi ya Allah, tolong hadirkan kebaikanmu ya Allah, tolong permudah rezeki saya. Terus nambah doanya, jaluk bojo ya Allah. Doanya ditambahin jaluk bojo. Balik tekan Mekah. Berapa lama dapat istri? 2 bulan dihadirkan Allah istri lebih tinggi dari dia dan cantik istrinya Pak. Loh, siki semampai Pak. Ini jamaah kula iki semampai. Kowe ngerti semampai? Semeter
boten lagi istrinya Pak, istrinya lebih tinggi, istrinya cantik, istrinya soleh, dihadirkan hadiah oleh Allah Subhanahu. Ternyata dia bilang sama saya, Gus, saya nggak cuma minta istri sama Allah, minta apa lagi Gus? Saya kemarin di Mekah itu minta, ya Allah buat saya rezeki banyak, saya pengen mengumrohkan orang tua saya. Begitu ada program lagi, tahun berapa kita program kemarin? 2016. Kamu bawa orang tua kamu, bawa mertuamu tuh? 2018. Jarak 5 tahun sama Allah dikabulkan doanya, dibawa orang tuanya, dibawa mertuanya, dibawa istrinya menghadap kepada Allah di Baitullah, sambang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi. Gak kemen-kemen Pak. Begitu kau berani korbankan hartamu, waktumu, tenagamu untuk menggapai reda Allah, untuk husnul khatimah, agar bekal ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak kemen-kemen Pak. Segala sesuatu yang besar hasilnya pun besar. Lah pun gak percaya. Jakarta, Purwodadi, Jakarta naik bis, kira-kira kalau tabrakan mati loh boten? Boten mah belum tentu mati, paling patah tuh. Begitu sampai naik yang lebih cepat, lebih bagus, naik kereta tabrakan, kira-kira mati loh boten? Belum tentu mati Pak, paling patah tulang punggung. Pengen yang lebih bagus lagi, sampai lupa pesawat, ceblok, mati loh boten? Hah? Mati Pak. Segala sesuatu yang lebih besar, resikonya besar, hasilnya pun besar. Kalau kau ingin dijabah oleh Allah, kalau kau benar-benar ingin melihat keajaibannya Allah, tingkatkan iman dan keyakinanmu. Jangan kau takut, jangan kau ragu, jangan kau sedih. La taqaf la tahzan, innallaha ma'ana, kata Allah. Ayo saya mau lihat sampai sejauh mana. Gus Fizul, umrah itu mahal. Mahal apa boten? Mahal. Umroh kalau yang enak itu sekitar 35 juta sampai 45 juta. Umroh warga Indonesia. Lek umrohnya artis itu 300 juta sampai 400 juta. Itu umroh pejabat, umrohnya artis. Awak dia pilih sing lima. Sing 35, 40, 200, 300, 400. Hah? Pilih si pundi kira-kira? 3 berapa hari? 12 hari. Kalau tidak dihadirkan kebaikan oleh Allah, kalau tidak dikembalikan oleh Allah, kalau tidak dibuat lebih semakin baik oleh Allah, tidak mungkin. Kalau tak mantap tadi Ustaz. Wallah, tinggal bagaimana kita yakin atau tidak. Maka saudaraku rahimakumullah, maka dikatakan ibadah akbar, dikatakan ibadah besar. Ini sunnah Rasulullah. Tadi kita sudah bicara di depan. Ini yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sampai sejauh mana? Apa saya bisa ya? Lekon yakin, daftar sama Ustaz Huda, nanti dibuat kelompoknya. Daftar, yakin oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan 3 tahun yang akan datang akan dimudahkan. Setuju? Malam ini kita minta sama Allah, setuju? Malam ini kita ibadah, memohon sama Allah, diniatkan, ya Allah pengen ke Mekah, setuju? Mau ke ziarah makam Rasulullah, setuju? Alhamdulillah.
alhamdulillah. Yang belum wudu, ambil air wudu. Yang sudah wudu, ayo kita sholat. Diawali sholat hajat liridhoillah 2 rakaat. Setelah itu sholat hajat, mohon sama Allah, ya Allah, benar tidak omongan Gus Fizul ini, ya Allah, saya mau ke Baitullah, saya mau daftar, ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan perjalanan saya, kabulkan kemauan saya untuk bisa ziarah makam Rasulullah, untuk bisa sampai di Baitullah tahun 2027. Insya Allah. Barakallah, alhamdulillah. Setelah sholat itu, setelah hajatnya, mohonnya itu, minta dimudahkan rezekinya, panennya dibaguskan, ya dong. Yang bertani panennya dibaguskan, yang usaha dimudahkan usahanya, dihadirkan rezekinya supaya bisa sambang ziarah Nabiullah Muhammad dan ke Baitullah. Setelah itu sholat lagi liridhoillah, baru kita wirid bersama-sama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.